Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Senang Sinau, berjumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi kisah yang inspiratif ya tentunya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Kali ini kami akan membagi sebuah kisah, di mana kisah ini mungkin semuanya sudah pernah mendengar ya. Namun alangkah baiknya saya mengulang kembali kisah ini, di mana kisah ini sebagian dari kita mungkin sudah pernah membaca ataupun mendengar ya. Tapi apa salahnya kemudian saya muat kembali untuk teman-teman semua, karena pasti dari teman-teman semua ada yang belum pernah mendengar atau membaca sebuah kisah ini. Kisah ini dimulai suatu masa dahulu. Terdapat sebatang pohon apel yang amat besar. Seorang kanak-kanak lelaki begitu gemar bermain-main di sekitar pohon apel ini setiap hari. Dia memanjat pohon tersebut, memetik serta memakan apel sepuas-puas hatinya. Dan ada kalanya dia beristirahat lalu terlelap di perdu pohon apel tersebut. Kemudian anak lelaki tersebut begitu menyayangi tempat permainannya. Pohon apel itu juga menyukai anak tersebut. Masa berlalu. Anak lelaki itu sudah besar dan menjadi seorang remaja. Dia tidak lagi menghabiskan masanya setiap hari bermain di sekitar pohon apel tersebut. Namun begitu, suatu hari dia datang kepada pohon apel tersebut dengan wajah yang sedih. "Marilah bermain-mainlah di sekitarku," ajak pohon apel itu. Kemudian remaja itu menjawab, "Aku bukan lagi kanak-kanak. Aku tidak lagi gemar bermain dengan engkau. Aku mau permainan. Aku perlu uang untuk membelinya," tambah remaja itu dengan nada yang sedih. Lalu pohon apel itu berkata, "Kalau begitu, petiklah apel-apel yang ada padaku. Jualah untuk mendapatkan uang. Dengan itu, kau dapat membeli permainan yang kau inginkan." Remaja itu dengan gembiranya memetik semua apel di pohon itu dan pergi dari situ. Dia tidak kembali lagi selepas itu. Pohon apel itu pun merasa sedih. Lalu masa berlalu. Suatu hari, remaja itu kembali. Dia semakin dewasa. Pohon apel itu merasa gembira. "Marilah bermain-mainlah di sekitarku," ajak pohon apel itu. Aku tiada waktu untuk bermain. Aku terpaksa bekerja untuk mendapatkan uang. Aku ingin membina rumah sebagai tempat perlindungan untuk keluargaku. Bisakah kau menolongku?" tanya anak itu. "Maafkan aku tidak mempunyai rumah, tetapi kau boleh memotong dahan-dahanku yang besar ini dan kau buatkan rumah daripadanya." Pohon apel itu memberikan cadangan. Lalu remaja yang semakin dewasa itu memotong ke semua dahan pohon apel itu dan pergi dengan gembiranya. Pohon apel itu pun turut gembira, tetapi kemudian ia merasa sedih karena remaja itu tidak kembali lagi selepas itu. Suatu hari yang panas, seorang lelaki datang menemui pohon apel itu. Dia sebenarnya adalah anak lelaki yang pernah bermain-main dengan pohon apel itu. Dia telah matang dan dewasa. "Marilah bermain-mainlah di sekitarku," ajak pohon apel itu. "Maafkan aku, tetapi aku bukan lagi anak lelaki yang suka bermain-main di sekitarmu. Aku sudah dewasa. Aku mempunyai cita-cita untuk berlayar. Malangnya, aku tidak mempunyai perahu. Bolehkah aku menolongmu? Bolehkah kau menolongku?" tanya lelaki itu. "Aku tidak mempunyai perahu untuk diberikan kepada kau, tapi kau boleh memotong batang pohon ini untuk dijadikan perahu. Kau akan dapat berlayar dengan gembira," kata pohon apel itu. Lelaki itu merasa amat gembira dan menebang batang pohon apel itu. Dia kemudian pergi dari situ dengan gembiranya dan tidak kembali lagi selepas itu. Namun begitu, pada suatu hari, seorang lelaki yang semakin dimamah usia datang menuju pohon apel itu. Dia adalah anak lelaki yang pernah bermain di sekitar pohon apel itu.
Maafkan aku tidak apa-apa lagi untuk diberikan kepada kau. Aku sudah memberikan buahku untuk kau jual, daunku untuk kau buat rumah, batangku untuk kau buat perahu. Aku hanya ada tunggal dengan akar yang hampir mati, kata pohon apel itu dengan nada pilu. Aku tidak mahu apelmu karena aku sudah tiada bergigi untuk memakannya. Aku tidak mahu dahanmu karena aku sudah tua untuk memotongnya. Aku tidak mahu batang pohonmu karena aku tidak berupaya untuk berlayar lagi. Aku merasa lelah dan ingin istirahat, jawab laki tua itu. Jika begitu, istirahatlah di perduku, kata pohon apel itu. Lalu lelaki tua itu duduk beristirahat dan perdu pohon apel itu dan beristirahat. Mereka berdua menangis kegembiraan. Tahukah kamu, sebenarnya pohon apel yang dimaksudkan di dalam cerita itu adalah kedua-dua ibu bapak kita. Saat kita masih muda, kita suka bermain dengan mereka. Ketika kita meningkat remaja, kita perlukan bantuan mereka untuk meneruskan hidup. Kita tinggalkan mereka dan hanya kembali meminta pertolongan apabila kita dalam kesusahan. Namun begitu, mereka tetap menolong kita dan melakukan apa saja asalkan kita bahagia dan gembira dalam hidup. Anda mungkin berpikir bahwa anak lelaki itu bersikap kejam terhadap pohon apel itu. Tapi pikirkanlah, itu hakikatnya bagaimana kebanyakan anak-anak masa kini melayani ibu bapak mereka. Hargailah jasa ibu bapak kepada kita. Jangan hanya kita menghargai mereka semasa menyambut hari ibu dan hari bapak setiap tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berfirman dan termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat 46:15. Belum ada kata terlambat untuk kembali berbakti kepada kedua orang tua kita, biarpun mereka sudah tidak ada di dunia fana ini. Mari, terima kasih. Semoga ini menjadi sebuah renungan kita ya, ketika kita menjadi seorang anak yang benar-benar durhaka selama ini pada orang tua kita. Auzubillahi min dzalik. Perbanyak kebaikan diri, berintrospeksi diri. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, serta berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Allah. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.